Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita punya 5 buah kentang. Ini kalau ditimbang sekitar 500 gram ya. Nah, ini kentangnya udah saya kupas kulitnya, kemudian juga udah saya cuci bersih. Selanjutnya di sini kita akan mulai memotong kentang. Nah, untuk potongannya ini sebenarnya bebas aja ya teman-teman. Kalau mau mengikuti cara saya juga boleh. Nah, ini kita belah dulu. Pastikan potongan kentangnya itu nggak besar-besar ya, agar nanti ketika proses memasak dia jadi lebih cepat dan hasilnya juga akan empuk. Nah, ini kita belah menjadi beberapa bagian. Nah, jangan lupa teman-teman saat mengupas kentang itu direndam ya. Agar apa? Agar nanti warna kentangnya ini tetap cantik kuning seperti ini dan dia nggak menjadi hitam atau terlihat kotor. Nah, untuk resep ini selain kentang kita juga bisa menggunakan singkong atau ubi kayu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin untuk jualan atau misalnya kita pingin harga yang lebih murah, kita bisa menggunakan singkong. Nah, ini kita potong-potong dadu kentangnya. Kalau bisa sama besar ya, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu besar agar nanti proses memasaknya jadi lebih cepat. Nah, jika udah selesai langsung aja kita salin kembali ke dalam mangkok putih. Ini jadi dapatnya lumayan banyak ya teman-teman setelah kita potong-potong. Nah, untuk singkong nanti cara memasaknya akan sedikit berbeda karena singkong itu kan teksturnya lebih keras ya daripada kentang. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberi bumbu. Saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan air sekitar kurang lebih 200 sampai 300 ml. Nah, ini kita aduk dulu agar kaldunya larut. Kalau nggak mau pakai kaldu juga bisa pakai garam ya, atau bisa pakai micin. Jadi bebas aja sesuai dengan penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan di rumah. Nah, ini pastikan semua kentangnya terkena dengan air kaldu. Dan juga tadi sebelum kita potong kentangnya udah harus bersih ya. Oke, ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bumbu. Saya gunakan chopper, juga bisa gunakan blender atau bisa guna ulekan. Nah, saya gunakan bawang merah sebanyak 10 siung, kemudian bawang putih sebanyak 6 siung, 3 butir kemiri, dan ini ada cabai merah keriting, ini sekitar 70 sampai 100 gram. Tidak lupa saya juga menggunakan cabai merah besar. Ini opsional, kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nggak dipakai. Nah, agar lebih sedikit pedas saya tambahkan cabai rawit sebanyak 10 buah. Oke, untuk bumbunya ini akan kita haluskan dulu ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita akan lanjut memasak. Saya gunakan wajan atau kuali, kemudian kita tambahkan minyak. Nah, untuk minyak gorengnya saya gunakan banyak ya. Oke, ini minyaknya kita biarkan dulu sampai panas. Nah, ini minyaknya udah panas. Langsung saya masukkan tadi potongan-potongan kentang yang udah kita rendam dengan air kaldu. Jangan lupa sebelum kita goreng kentangnya harus kita tiriskan dulu agar minyaknya ini tetap panas. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik karena kalau misalnya terlalu lama kita diamkan kentangnya, takutnya dia lengket ke bagian bawah wajan atau kuali. Kita boleh gunakan api besar saat memasaknya sambil kita aduk atau kita bolak-balik agar gak ada bagian bawah yang hangus. Nah, jika udah warnanya kuning emas seperti ini boleh kita angkat ya. Jadi kita menggorengnya gak sampai coklat. Yang penting kentangnya tuh udah mulai lembut dan udah bisa kita makan, maka kentangnya udah boleh kita angkat seperti ini. Sama dengan singkong juga kita goreng ya teman-teman sampai warnanya kecoklatan atau dia udah mulai lembut. Nah, ini kita tiriskan dulu kentangnya, kemudian sisa minyaknya ini akan saya salin sedikit. Jadi kita kurangi dari tadi minyak penggorengan kentang. Tetap kita gunakan juga tapi setengahnya aja. Kemudian, nah ini ada ikan teri sekitar 1 ons atau 100 gram. Kita goreng dengan sisa minyak kentang tadi. Nah, kita gunakan api jangan terlalu besar agar ikan terinya ini benar-benar nanti dia garing atau crispy. Dan juga untuk ikan terinya, teman-teman kalau bisa cari ikan teri yang rasanya asin ya, agar nanti dia berasa benar-benar seperti lauk. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini, ikan terinya udah boleh kita angkat ya. Jadi ini ikan terinya udah crispy. Kalau kita dinginkan nanti dia akan garing. Dan nanti minyak dari ikan terinya ini juga akan tetap kita pakai ya teman-teman. Jadi masak ini tuh simple banget, kita nggak perlu lagi cuci-cuci wajan karena kita bisa langsung menggunakan wajan yang sama. Nah, ini minyaknya saya kurangi lagi sedikit. Nah, ini minyaknya masih panas, langsung aja kita masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan, bisa gunakan chopper atau blender. Nah, pastikan saat kita menghaluskannya tadi tambahkan sedikit air ya, agar bumbunya ini agak basah.
Nah, untuk penggunaan minyaknya ini nanti kalau misalnya kurang teman-teman bisa tambah ya. Yang penting nanti bumbu cabenya ini benar-benar matang dan aromanya tuh udah nggak bau langu lagi. Oke, kita aduk dulu sebentar untuk menyatukan minyak dan juga sambalnya. Nah, ini sengaja nggak terlalu halus ya, saya memblender atau mencopernya. Kemudian di sini saya menambahkan 4 helai atau 4 lembar daun salam serta 5-6 lembar daun jeruk. Nah, ini saya tambahkan kaldu ayam. Kalau nggak mau pakai kaldu bisa pakai garam atau micin ya. Jadi bebas aja sesuai dengan penyedap rasa yang ada di rumah. Nah, ini kita masak dulu sebentar. Nah, jadi nanti sambal ini tuh kayak sambal korek teman-teman. Jadi kalau sambal korek itu kan dia teksturnya memang gak halus ya, jadi nanti benar-benar menggugah selera. Kemudian di sini saya juga menambahkan, nah ini gula merah sekitar 20-30 gram. Tapi kalau teman-teman gak punya stok gula merah di rumah, bisa menggantinya dengan gula pasir sebanyak kurang lebih 1-1,5 sendok makan. Kalau untuk takarannya itu sebenarnya bebas aja ya. Kalau kamu nggak mau terlalu manis berarti dikurangin gulanya. Tapi kalau misalnya senang manis bisa ditambahkan lebih banyak. Nah, ini kita larutkan dulu gula merahnya. Kemudian ini kan terlihat agak kurang minyak ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa menambahkan sedikit minyak. Nah, ini sambalnya udah matang dan udah berubah warna. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi kentang yang udah kita goreng. Jadi pastikan ketika kita mau mencampurkan kentang atau bahan lainnya itu sambalnya harus udah matang ya. Jadi nanti aromanya itu benar-benar harum dan rasanya juga enak. Nah, kita gaulkan. Ini sebenarnya kentangnya udah gurih dan udah mateng. Bumbunya juga sambalnya ini udah enak banget. Nah, jika udah merata seperti ini, barulah selanjutnya saya akan masukkan tadi ya ikan teri crispy yang udah kita goreng. Nah, ini kita aduk lagi. Jadi ini tuh bisa untuk lauk sekaligus sayur ya teman-teman. Ini enak banget. Dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah. Nggak perlu lauk lain lagi. Nah, tinggal kita aduk ratakan. Kecilkan api kompornya karena sebenarnya semua bahan udah matang. Ini hanya proses untuk menyatukan ketiga bahan. Nah, ini aromanya juga udah harum banget. Jadi kalau kamu punya kentang dan juga ikan teri di rumah, jangan dimasak biasa, kamu bisa bikin sambal kentang ikan teri yang seperti ini. Ini benar-benar bisa nambah nafsu makan kamu berkali-kali lipat. Nah, ini udah mateng. Tinggal kita salin aja ke dalam piring sajian. Dan ini dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kita menggunakan piring yang ukuran besar itu dia full sampai ke atas. Nah, ini dan ini juga bisa awet sampai 2 hari ya teman-teman karena ini sambalnya kering. Nah, ini dia buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa cobain di rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam dari saya Nada Rafika Tiwi, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.